Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Soleha Dwi Saputri dari kelas Extension PAI 2B. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi salah satu tugas UAS mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yaitu untuk membuat video atau tausiah mengenai materi Ilmu Pendidikan Islam. Jadi yang saya akan jelaskan di sini yaitu tentang pengertian ilmu pendidikan Islam, sumber pendidikan Islam, dan tujuan pendidikan Islam. Pertama yaitu pengertian ilmu pendidikan Islam. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang ilmu. Ilmu adalah campuran pengetahuan yang berasal dari ide, pengalaman, observasi, intuisi, dan wahyu dalam ajaran Islam. Pendidikan adalah suatu usaha mendidik, membimbing, membina, mempengaruhi, dan mengarahkan dengan seperangkat ilmu pengetahuan yang dapat dilakukan secara formal ataupun non formal. Secara formal itu yaitu melalui lembaga sekolah atau dan lain-lain, sedangkan yang informal itu dilakukan dengan keluarga ataupun masyarakat. Islam adalah nama agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ajarannya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi dari pengertian tadi di atas kita dapat menyimpulkan pengertian ilmu pendidikan Islam tersebut. Ilmu pendidikan Islam yaitu akumulasi pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan, dibinakan, dan dibimbing kepada manusia sebagai peserta didik dengan menerapkan metode dan pendekatan yang islami dalam tujuan membentuk peserta didik yang islami dan peserta didik yang berkepribadian muslim. Selanjutnya yaitu sumber pendidikan Islam. Nah, yang dimaksudkan adalah semua acuan atau rujukan yang darinya memancarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang akan ditransinternalisasikan dalam pendidikan Islam. Sumber ini tentunya telah diyakini kebenarannya dan keakuratannya dalam mengatur aktivitas pendidikan. Nah, sumber pendidikan Islam ini ada 6. Yang pertama yaitu Al-Quran. Nah, jadi kenapa Al-Quran sebagai sumber pendidikan Islam pertama? Karena Al-Quran merupakan kitab umat muslim. Di situ telah banyak wahyu-wahyu Allah yang diturunkan di dalam Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran itu merupakan dijadikan sumber pendidikan Islam yang pertama. Yang kedua As-Sunnah. Yang ketiga kata-kata sahabat. Kata-kata sahabat ini mengapa dijadikan sumber pendidikan Islam juga? Karena sahabat itu merupakan orang-orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah. Jadi mereka juga mengetahui apa yang dilakukan Rasulullah kesehariannya begitu. Jadi kata-kata sahabat ini dijadikan dengan sumber pendidikan Islam. Yang keempat yaitu tradisi kemaslahatan umat sosial. Yang kelima tradisi atau adat kebiasaan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu hasil pemikiran para ahli dalam Islam yang disebut dengan ijtihad. Nah, keenam sumber ini, sumber pendidikan Islam ini didudukan secara hierarkis. Artinya rujukan pendidikan Islam itu diawali dari sumber yang pertama yaitu Al-Quran, kemudian dilanjutkan pada sumber berikutnya secara berurutan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan Islam tersebut. Nah, tujuan itu ialah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan itu selesai. Jadi tujuan ini diharapkan itu setelah suatu usaha yang dilakukan itu sudah selesai, apakah tercapai atau tidak. Jadi tujuan pendidikan Islam itu menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan umum pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Nah, jadi menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah. Yang dimaksudkan menghambakan diri ialah beribadah kepada Allah. Islam itu menghendaki manusia agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah yaitu beribadah kepada Allah. Nah, tujuan pendidikan Islam ini dihasilkan dari suatu seminar pendidikan Islam sedunia tahun 1980 di Islamabad, Island. Jadi maksudnya itu tujuan pendidikan Islam untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran, dan diri manusia yang rasional, perasaan, dan indera. Oleh karena itu,
Pendidikan hendaknya mencakup pengembangan aspek fitrah peserta didik, aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, dan bahasa, baik secara individual maupun kolektif, dan mendorong semua aspek tersebut berkembang ke arah kebaikan dan kesempurnaan. Nah, tujuan terakhir pendidikan muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia. Nah, dari beberapa rumusan tujuan di atas ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam itu adalah terbentuknya insan kamil yang memiliki wawasan kafah agar mampu menjalankan tugas-tugas kehambaan, kekhalifahan, dan pewaris Nabi. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai ilmu pendidikan Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.